Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat kampung santri sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tahu bulat ya. Apakah tahu bulat itu bisa dimakan oleh orang yang punya gangguan asam lambung? Begini teman-teman, tahu bulat itu adalah termasuk jajanan ya. Biasanya dijual oleh pedagang yang keliling pakai mobil ya, masuk dari kampung ke kampung. Itu ada juga tahu bulat yang memang dijual di pasar untuk digoreng sendiri di rumah. Oke, begini teman-teman. Saya sarankan ya untuk tahu, sekali lagi teman-teman ini harus waspada ya. Karena apa? Tahu ini dibuat itu dia membutuhkan salah satu bahan yang namanya cuka ya. Di airnya itu, air untuk merendam tahu itu kan. Nah, ini yang bisa memicu asam lambung teman-teman ya. Tentu kalau untuk saran saya biasanya ya, agar aman makan tahu itu biasanya itu dikukus dulu ya. Dikukus dulu baru kemudian diolah, entah itu digoreng, dipepes, ataupun untuk apa ya, untuk makanan yang lain lah pokoknya ya, atau diperkedel ya, atau yang lain-lain ya. Pokoknya itu sebelum dimasak apapun itu saya kukus dulu. Untuk apa? Untuk mengurangi kadar cukanya itu, untuk kadar airnya itu teman-teman. Kalau dikukus itu kan dia nguap. Nah itu rasanya memang sedikit beda. Mungkin kalau pakai bahasa tempat saya itu sedikit sepo ya, atau sedikit sedikit hambar. Tapi tidak masalah, itu justru aman ya teman-teman. Dan tahu yang dikukus lebih dulu itu biasanya lebih tahan lama ya, nggak gampang asem, nggak gampang kecut. Nah itu dari cukanya itu teman-teman. Nah ini tahu bulat ini kurang saya sarankan ya, atau tidak saya sarankan ya teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman beli tahu yang kotak-kotak ya, yang masih fresh ini. Karena kalau sudah bentuknya bulat itu dia kemungkinan ya, sekali lagi kemungkinan dia sudah ditambahi bumbu ini dan itu, sehingga ya kalau digoreng itu dia mengembang jadi banyak ininya, banyak rongga udaranya ya, banyak rongga udaranya itu kan. Kalau dimakan kan kayak keropos gitu ya, jadi isinya sedikit, banyak rongga-rongganya itu, memang seperti itu ya. Dan tahu itu sebenarnya aslinya nggak seperti itu, yang baik itu yang padat itulah, kayak tahu kuning Kediri itu kan kalau digoreng kan padat ya. Berarti itu kualitas pembuatan sama kualitas kedelainya itu bagus. Dan memang nggak bisa tahan lama ya, nggak bisa sampai satu hari lebih. Setelah beli segera goreng ya, untuk 2 kali makan. Misal beli pagi ya untuk sarapan sama makan siang. Kalau dibiarkan di kulkas kemudian dimasak sore itu sudah nggak enak, sudah asem, kecut ya. Nah bedanya kalau dikukus dulu dia nggak seberapa asem ya, tetap asem tapi nggak seberapa gitu loh teman-teman. Jadi begini, kita masuk kepada kesimpulan, tahu bulat tidak saya sarankan ya. Apalagi kalau makan tahu bulatnya itu dikasih tambahan saus ini dan itu. Kadang kan dikasih ini ya, kayak bubuk cabai gitu ya. Anak-anak kan semuanya boleh seperti itu ya. Dan minyak untuk menggoreng itu nggak kalah penting ya teman-teman. Kalau teman-teman masak di rumah itu kan tahu riwayat minyak gorengnya untuk masak apa-apa itu. Tapi kalau mohon maaf sekali lagi, di tempat penjual yang keliling itu kan teman-teman lihat sendiri ya, warna minyak gorengnya itu seperti apa dan aromanya itu seperti apa. Kadang kalau lewat depan rumah itu bau asap dari penggorengannya itu bisa sampai depan rumah, sampai masuk ke rumah ya. Karena apa? Sudah menguap terlalu banyak ya itu teman ya. Karena terlalu lama buat keliling, kemudian lama dipanaskan seperti itu ya. Karena apa? Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain itu nggak mungkin sebentar-sebentar ganti minyak goreng, nggak mungkin ya. Dan minyak gorengnya itu aja. Itulah teman-teman, minyak gorengnya itu juga perlu teman-teman perhatikan. Intinya tahu bulat tidak saya sarankan ya, mending tahu biasa aja, dan sebelum memasak ini dan itu kukus dulu. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.